Selamat pagi Pak Alex. Jadi di sini saya akan menjelaskan eh, soal nomor 2 mengenai jawaban yang saya telah berikan dalam code. Oke, langsung saja di sini saya pahami soalnya terlebih dahulu. Di soalnya di sini Rumah Sakit Sehat Sentosa itu menghadapi masalah tingginya biaya operasional. Faktor utama yang paling berpengaruh adalah kelelahan tenaga medis akibat penjadwalan perawat yang tidak optimal. Jadi tugas saya di sini adalah untuk membuat penjadwalan yang lebih optimal dibandingkan sebelumnya. Karena Rumah Sakit Sehat Sentosa ini mengalami tingginya biaya operasional ya, karena jadwalnya yang kurang optimal. Oleh karena itu diketahui di soal ada 10 perawat, ya. Lalu objective function atau tujuan dari solusi ini adalah untuk meminimalisir cost-nya, yaitu 100 dikali total shift ditambah 180 dikali lembur ditambah jumlah dari keseluruhan total penaltinya. Penalti akibat pelanggaran constraint lunak. Jadi kalau misalkan soft constraint-nya dilanggar, otomatis algoritma akan menambahkan nilai penaltinya. Kalau di sini ada yang diketahui juga komponen-komponennya. Di sini untuk satu shift itu dihargai 100.000 untuk satu perawatnya. Lalu kalau misalkan dia perawat itu lembur, itu dihargai 180.000 untuk satu perawat. Lalu di sini juga ada hard constraint-nya yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, setiap perawat hanya boleh bekerja maksimal satu shift per hari. Yang kedua, setiap perawat maksimal bekerja 5 shift dalam satu minggu, dan sekian. Di sini shiftnya itu ada satu hari ada 3 shift, pagi, sore, dan malam. Dan di sini diketahui juga bahwa satu shiftnya itu akan ada 60 pasien, di mana satu perawat cuma bisa menangani 6 pasien saja. Jadi dibutuhkan setidaknya 10 perawat dalam satu shift untuk menangani seluruh pasien. Langsung saja di sini saya import pustakanya yang saya butuhkan. Lalu di sini adalah inisialisasi nilai variabelnya di mana jumlah variabel perawatnya 10, harinya ada satu minggu ada 7 hari. Lalu di sini shiftnya 0123 merupakan list, yaitu elemen-elemennya terdiri dari 0 menggambarkan bahwa off shift atau enggak shiftnya itu enggak ada. Atau bisa dibilang bahasa gampangnya adalah perawat itu enggak kerja dalam shift tersebut. Maksudnya di dalam satu hari tertentu. Kalau misalkan shiftnya 0, itu artinya dia nggak punya shift di dalam jadwal itu. Kalau satu berarti dia morning shift, kalau dua evening shift, kalau tiga night shift. Lalu di sini pasien positifnya 60, pasien bonusnya 6. Artinya required nurses-nya itu adalah 60 bagi 6 atau 10. Gitu. Artinya apa? 10 perawat itu dibutuhkan untuk satu shiftnya, untuk per shift. Cost shiftnya itu 100.000, cost overtime itu 180.000. Lalu pen fatigue dan pen fairness ini itu apa? Itu adalah penalti soft constraint ya. Ya kalau misalkan dia melanggar, kalau misalkan fatigue itu yang ini. Nah ini. Kelelahan jika perawat bekerja lebih dari 4 hari berturut-turut. Itu akan menambah nilai objektif function ini sebesar 100.000 nantinya. Kalau misalkan dia keadilan, kalau pen fairness itu 20.000. Artinya dia akan nambah 20.000. Lalu di sini maksimum shift per week-nya 5, ya memahami hard constraint-nya. Populasi size-nya 80, generation atau iteration-nya 300, ya karena di sini kita akan menggunakan genetic algorithm. Jadi kita perlu tahu di mana nanti akan ada proses select, kemudian di crossover, kemudian mutate, dan sekian diulang-ulang terus hingga generation terakhir atau iteration terakhir. Oleh karena itu, ini adalah hyperparameter untuk
genetic algorithm ya, gitu. Lalu di sini elite itu apa? Elite itu adalah nilai generation sebelumnya, nilai dari gen sebelumnya. Yang paling baik itu akan langsung diturunkan tanpa mengalami crossover. Langsung saja di sini saya mendefinisikan fungsi create individual. Artinya adalah di sini schedule itu dilambangkan sebagai gen ya. Sorry, schedule itu dilambangkan sebagai eh kalau misalkan di genetic algorithm ya, itu adalah kumpulan dari eh misalkan satu schedule dari perawat itu menggambarkan bahwa apa gen terbaik dari perawat tersebut. Jadi schedule terbaik atau misalnya gen terbaik. Nah, di sini kan diinisiasi dengan NP0. Lalu eh ini itu kita menggunakan random sample ya untuk max shift per week-nya dengan rentang n days. Ini choice-nya adalah 1, 2, 3 menggunakan random choice untuk masing-masing hari-harinya. Jadi dari masing-masing hari akan diisi list yang random satu dua atau tiga. Lalu itu akan dioptimasi dengan repair, fungsi repair. Nah, fungsi repair itu apa? Fungsi repair itu adalah memahami dari hard constraint ya sebenarnya, yaitu maksimum 5 shift per week dan maksimum non consecutive night shift atau tidak ada shift malam yang berkelanjutan. Ini adalah logic code-nya ya, di mana NP where di mana dia bukan nol itu jikalau work days-nya itu lebih dari maksimum per week-nya, dia akan otomatis diganti nol atau diliburkan. Begitu pula juga ini. Kalau misalkan dia ND di hari itu dan di hari selanjutnya itu adalah sama-sama tiga konsekutif, artinya dia akan shift malamnya berkelanjutan. Itu langsung shift malam yang D plus satunya atau hari selanjutnya itu akan langsung otomatis diganti nol atau diliburkan gitu. Begitu juga dengan cost function. Cost function ini sebenarnya adalah implementasi dari rumus yang diketahui dari soalnya. Yaitu total shift itu merupakan total dari shift satu 2 atau 3 yang bukan nol. Lalu di sini base cost-nya merupakan cost shift dikali total shift-nya. Lalu overtime needed-nya ini inisialisasi dengan nilai nol. Lalu ini for day in range. Kemudian ini intinya adalah untuk menghitung nilai overtime cost-nya. Lalu akan akan di melalui proses soft penalty juga. Nah, apa itu soft penalties? Functionnya yaitu berisi seperti ini. Yaitu berisikan tentang soft penalties ya, yaitu nggak boleh bekerja. Ya, bukan nggak boleh ya. Kalau misalkan akan ada penalti jikalau si perawat itu bekerja 4 hari berturut-turut. Begitu juga dengan akan ada penalti jikalau untuk setiap dari number difference in number of shift gitu. Ini adalah logic code-nya ya. Kalau misalkan circle lebih besar daripada 4, dia akan otomatis diliburkan. Kalau misalkan eh ini adalah menghitung nilai selisih dari max dan minimum dari shift fairness-nya kemudian dikali dengan 20.000 atau penalty fairness-nya begitu. Lalu di sini kan select-nya itu menggunakan roulette, teknik roulette yaitu fungsinya 1 dibagi 1 ditambah nilai cost. Ini adalah bisa dibilang juga itu adalah function fitness-nya juga, dan total fit itu adalah sum dari total fitness-nya. Kemudian intinya di sini adalah menghitung nilai fitness. Kalau misalkan perawat itu memiliki nilai yang cost yang lebih kecil, itu dia punya peluang yang lebih besar untuk diselect atau dipilih gitu. Jadi, lalu setelah diselect, melakukan crossover. Crossover ini sebenarnya itu implementasi code-nya, yaitu ditukar masing-masing dari eh apa perawat yang
berhasil diselect di suatu hari tertentu dalam shift tertentu juga. Nah, setelah itu, setelah mengalami crossover akan dimutasi ya menggunakan random choice dari shiftnya. Random choice dari shiftnya itu berisi dengan 1, 2, 3 ya. Bisa bisa aja dia diisi 0, bisa diisi 1, bisa diisi 2, dan bisa diisi 3 dari mutasinya. Dia akan random. Lalu di sini untuk ngeran ya. Ya ini adalah fungsi mainnya sebenarnya, fungsi main untuk ngeran. Lalu di sini population diinisiasi dengan list kosong, vetasi story diinisiasi dengan list kosong. Kemudian ini untuk membuat uh, create individual ya, sebanyak pop size yaitu 80 tadi sudah diinisiasi di code line pertama. Lalu ini best trace untuk uh, apa ya, untuk menyimpan trace terbaik yang nanti akan dijalankan di for gain and range generations. Ya, iteration akan dijalankan iterasi sebanyak 300 kali. Karena generation saya set dengan 300. Lalu di sini eh, akan dijalankan masing-masing. Di sini sih lebih tepatnya akan dijalankan masing-masing pemanggilan dari function code-nya. Yaitu roulette tadi, kemudian crossover, kemudian akan dimutate. Kemudian hasil yang terbaiknya akan disimpan dan akan disorting. Jadi hasil yang terbaik akan berada di rentang population nomor 0. Indeksnya nomor 0 atau yang pertama. Lalu akan di return dan ditaruh di dalam variable base ini. Gitu, simply dari implementasi code-nya. Lalu ini adalah hasilnya. Ini ketahui di sini adalah base cost-nya atau minimum cost-nya itu, misalnya minimumnya adalah 33.800.000. Lalu untuk schedule-nya yang terbaik adalah seperti ini. Gitu. Lalu saya akan menjawab jawaban yang A, poin nomor A. Poin nomor A kan di sini di soal dibilang bahwa, oh enggak, saya lupa screenshot. Oke, langsung aja saya jelaskan. Kromosom. Jadi kromosom itu apa? Kromosom itu adalah ini, bagian dari jadwal ini. Ya, di sini dapat diketahui juga bahwa ini kan adalah matriks ya, di mana baris itu melambangkan jumlah perawatnya 10. Ya, barisnya 10, kolomnya 7. 7 berarti dia jumlah harinya, atau dalam 1 minggu. Nah, di sini kromosom, yang dimaksud kromosom adalah yang baris pertama ini, atau baris kedua, atau baris, pokoknya dia baris. Nah, misalkan perawat satu itu hari pertama 2, artinya dia perawat satu. Memilih pada hari pertama dia akan melakukan shift siang. Pada hari kedua dia akan melakukan shift malam. Pada hari ketiga dia libur, nggak ada shift. Pada hari keempat dia akan melakukan shift pagi. Hari kelima shift pagi, hari ketujuh, hari keenam shift pagi, dan hari tujuh libur. Begitu. Begitu pula seterusnya. Ya. Ini adalah saya sudah tulis juga jawabannya. Sebenarnya menggunakan markdown. Ini jawaban untuk lengkapnya ya. Intinya dia akan eh, intinya dari base schedule ini akan menerapkan prinsip-prinsip hard constraint yang tidak boleh dilanggar. Semuanya sudah terpenuhi sebenarnya. Misalkan aja, setiap perawat maksimal bekerja 5 shift dalam 1 minggu. Artinya, setiap perawat, artinya nilai nolnya atau nilai liburnya itu harus lebih dari setidaknya 1. Gitu kan. Ya, jadi dapat diketahui juga di sini nilai nolnya itu ada 2. Ada 2, ada 2, dan ada 2. Gitu. Begitu juga dengan jumlah misalkan ini deh, setiap perawat hanya boleh bekerja maksimal 1 shift per hari. Ya bisa diketahui juga bahwa perawat satu itu cuma punya jadwal 1 shift doang, itu jam 2, yaitu shift 2 atau shift siang. Gitu. Intinya, kromosom itu adalah nilai dari ininya. Nilai dari perawat itu kerjanya kapan, jam berapa, dan masing-masing dari value list ini, masing-masing dari value listnya, masing-masing dari value barisnya itu adalah dinamakan gen. Dari kumpulan dari gennya itu adalah kromosomnya, gitu. Lalu di sini saya plotting untuk trace-nya ya.
Trace itu apa? Trace itu adalah minimum cost-nya dari masing-masing setiap iterasi. Dapat diketahui di sini best cost over iteration itu stagnan. Ada di rentang antara 3,35 sampai 3,40 dikali 10 pangkat minus 7. Artinya apa? Kenapa dia bisa hasilnya stagnan? Sebenarnya saya punya asumsi seperti ini. Saya dapat menjelaskannya seperti ini. Kenapa dia hasilnya seperti ini? Kenapa eh, grafiknya itu tidak apa ya? Tidak bisa dibilang tidak terlalu menggambarkan kondisi dari genetik algoritmnya. Itu karena dapat diasumsikan seperti ini. Nilai 33.800.000 ini itu adalah nilai cost di mana yang didapatkan dari objective functionnya, yaitu 100 dikali total shift ditambah 180 dikali lembur ditambah penaltinya. Oke, let's say artinya saya langsung jawab aja deh di sini. Artinya dalam satu hari itu kan ada 3 shift. Dalam satu hari akan ada 3 shift. Dalam satu shift akan ada 60 pasien. Dalam satu hari ada 3 shift. Di dalam satu shift ada 60 pasien. Dan satu pasien cuma bisa menangani 6, sorry, bukan satu pasien. Satu perawat menangani 6 pasien doang. Jadi minimal satu shift ada 10 perawat. Minimal ya, satu shift itu ada 10 perawat. Supaya minimal ya, satu shift itu ada 10 perawat supaya jumlah 60 pasien ini semuanya bisa dirawat. Gitu kan. Oleh karena itu, tidak sangat tidak mungkin bahwa nilai dari eh, tidak mungkin bahwa satu hari itu semuanya shift normal tanpa lembur. Jadi dipastikan tiada satu hari tanpa si salah satu perawat itu lembur. Gitu. Nah, artinya kalau misalkan kita tarik dari sini, satu shift adalah 60 pasien dan satu hari adalah 3 shift. Artinya satu minggu, satu minggu itu sama dengan satu minggu shift. Itu sama dengan eh, 3 shiftnya satu dikali total shiftnya 3 dikali 7. Habis itu dikali 10. Ya kan? Jadi 210 tugas sih yang harus dilakukan. Sedangkan kalau misalkan shift normal doang, shift normal saja, tanpa lembur itu artinya cuman misalkan 2 hari libur ya. Tadi kan 2 hari libur. Hot constraint-nya kan minimal 5 hari, maksimal 5 hari kerja. Artinya 2 hari libur. Artinya satu hari itu kan 10 tugas. 10 perawat melakukan 10 penugasan. Kalau 5 berarti 5 dikali 10. Artinya 50 tugas doang dalam seminggu. Ya, 5 itu dapat dari mana? 5 itu dapat dari maksimal 5 hari perawat itu bekerja. 10 ya berarti perawatnya. Gitu. Artinya 50 tugas dalam seminggu. Kalau ini 210 tugas dalam seminggu. Jadi nggak mungkin kan kalau misalkan dia nggak lembur. Lalu kurangnya berapa? Kurangnya 160 penugasan ya. Harus ada
setidaknya 160 penugasan atau harus ada setidaknya 160 lemburan untuk menutupi kebutuhan dari pasiennya. Kebutuhan dari 60 pasien itu benar-benar semuanya terawat gitu. Oleh karena itu, di sini kalau misalkan kita masukin dalam rumusnya ini 100 dikali total shift dikali 140 dikali penalti, itu biaya lembur ya itu bisa sampai kalau misalkan kita kali ya, biaya lembur ya 180.000 dikali dengan 160, which is kalau misalkan kita kalkulator 2.800.000 lalu ditambah dengan biaya normal shift normal ya, tambah dengan biaya shift normal yaitu 50 100.000 dikali 50 ya, yaitu 5 juta ya, 5 juta. Pasal ini dia harusnya 28 juta ya. 28 juta karena nolnya 20.000. Oke, di sini 5 juta. Ini totalnya adalah 38 ditambah biaya penalti. Oh iya, ditambah biaya penalti yang kemungkinan kurang lebih 5 juta juga. Nah, jadi totalnya di sini adalah dari activation minimum costnya itu 38 juta. Dan itu adalah biaya minimal. Karena dia harus memenuhi biaya lembur ya, yang paling gede ini. Oleh karena itu, dia hasilnya bisa 38 juta. Dan oleh karena semua ini sudah didefine dari pertama kali eh, soalnya dibuat, dari pertama kali individualnya dibuat, jadi otomatis dia hasilnya akan stagnan. Maupun itu trace-nya, maupun itu cost-nya, fitness-nya. Fitness ini merupakan trade-nya. Fitness history, sorry, trace-nya itu merupakan cost-nya. Fitness-nya itu merupakan yang tadi, yang roulette tadi. Di sini dia akan stagnan terus. Artinya generating algorithm itu sebenarnya bukan salah, bukan salah logic code-nya, tapi salah dari yang tidak memungkinkan dari keputusan dalam soalnya. Ya, di mana harus semuanya 60 pasien itu harus terawat dalam satu hari. Itu berarti 150 pasien di mana perawatannya hanya 10. Jadi otomatis harus ada yang lembur. Kalau mungkin nggak ada yang lembur untuk meminimalisir, untuk untuk apa? Untuk merawat semua pasiennya dan biaya minimalnya udah pasti 38 juta. Ya dari perhitungan tadi kita 38 juta. Lalu oleh karena itu dapat dihasilkan seperti ini. Gitu. Cost-nya untuk populasinya itu semuanya stagnan 33,8 juta karena pertama kali populasi pertama, iterasi pertama mungkin langsung bisa menemukan 33,8 juta ini dan tidak ada biaya yang lebih murah dibanding 33,8 juta karena harus memenuhi syarat-syarat ini. Itu jadi dia hasilnya stagnan. Lalu saya melakukan uji coba. Oke, tadi kan kenapa hasilnya stagnan karena uh, syarat dan persyaratnya itu sudah mendefinisikan hasil dari minimumnya gitu, bisa dibilang dengan bahasa kasar seperti itu. Lalu saya lebih jelaskan lagi kalau misalkan saya buat case di mana jumlah nurse itu bukan 10, di mana jumlah nurse itu 50, artinya jumlah nurse lebih banyak, harinya sama, pasiennya itu pasien per harinya itu lebih sedikit yaitu 30 ya, pasien per nurse-nya artinya
perawatnya itu masih punya kapabilitas untuk 6 pasien per perawat, itu masih sama-sama 6. Jikalau seperti ini, itu baru kita bisa memetakan genetik algoritmanya dengan lebih baik, gitu. Kenapa? Karena eh, as- syarat tanpa syarat yang saya sudah definisikan di atas ini eh, bisa lebih terpenuhi. Jadi biaya lemburnya bisa lebih sedikit karena pasiennya makin banyak gitu. Sorry, bukan pasien makin banyak. Karena jumlah nurse-nya banyak, jadi nggak perlu lagi ada yang lembur dan nggak perlu lagi ada minimum cost yang didefinisikan pertama kali dari algoritma tersebut gitu. Oleh karena itu, saya mendefinisikan hal baru, lalu saya melakukan ya sama seperti di atas, sebenarnya logic code generic algorithmnya didapatkan seperti ini. Ya, baris itu berarti menandakan 50 perawat di sini. Jumlah liburnya bisa lebih banyak, ya. Bisa aja satu perawat itu jumlah liburnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi dia 4 hari libur, cuma 3 hari bekerja, dan lihat base cost-nya. Cuma 14 juta. Jauh-jauh lebih dibanding eh cuman ada 10 perawat yang harus lembur-lembur itu. Dan di sini juga dapat dipetakan tracing yang terbaiknya. Ya, trace di awalnya segini, semakin iterasian, semakin minimum cost-nya turun, minimum cost-nya turun, sampai di rentang harga segini doang. Yaitu rentang harganya 14.550. Di sini juga fitness-nya naik. Ya, fitness-nya naik. Kita di 1/1 plus cost. Ya, naik. Artinya dia semakin fit, semakin fitness. Nah, dapat disampaikan kira-kira penjelasan nomor 2 seperti berikut. Terima kasih.